Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita masih melanjutkan pembicaraan tentang tobat yang dilakukan atau yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepada kaumnya yang menyembah anak sapi dengan cara membunuh orang-orang yang berdosa. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni setuhune Sayyidina Musa alaihissalam adawuh marang kaume kang padha nyembah sapi, ya kaum setuhune subhanahu wa ta'ala pangeranira iku ora susah lan ora madharat sabab kok sulayani perintahe. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya Bani Israel yang menyembah sapi, wahai kaum, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kalian itu tidak susah dan tidak kena mudarat, tidak rugi katakanlah begitu, karena kalian tidak mematuhi perintahnya. Lan malih ora susah lan ora ino sabab sira kabeh padha nyembah sapi, balik sira dhewe ingkang padha bodho ora ngeman awakira dadi nyembah marang sapi, ing hale sapi iku bodho-bodhone hayawan lan ora kuwasa gawe apa-apa. Demikian pula Allah tidak susah dan tidak menjadi hina karena kalian menyembah sapi. Tapi sungguh sebaliknya, kalianlah yang bodoh, tidak menyayangi diri sendiri, jadi menyembah sapi, padahal sapi itu hewan yang paling bodoh dan tidak mampu berbuat apa-apa bagi manusia. Lan ora ana ingkang hak den sembah angin zat kang kuwasa gawe suwiji-wiji tur gawe sira kabeh. Ya, sesungguhnya yang berhak untuk disembah itu hanyalah yang berkuasa untuk melakukan sesuatu bagi kalian dan juga yang menjadikan kalian semua. Ora ono aran Allah angidat kang qadir qahir kang persifatan jalal lan jamal. Ya, Allah itu, yang disebut Allah itu hanyalah zat atau diri yang mampu dan yang memaksa, yang bersifat jalal maha agung dan jamal maha indah. Mongko panembahira marang sapi iku anganiya awakira dhewe, mongko sarehne sira kabeh bodho ora nrimo wuruk lan gawe rusak ing awakira dhewe, mongko hak wajib ing atase bendara arep ngajar marang kawulane supaya kapok liyane. Ya, penyembah atau bahwa kalian menyembah sapi itu berarti menganiaya diri sendiri. Karena kalian ini bodoh dan tidak bisa menerima pelajaran dan membuat kerusakan pada dirimu sendiri, maka menjadi wajiblah bagi tuanmu untuk mengajar hambanya agar orang yang lain yang tidak berbuat salah itu menjadi kapok, ya, jadi tidak mengikutinya.
Mongko nuli perintah padha tobat sira kabeh. Karena itu lalu sang Tuan itu artinya Allah itu memerintahkan bertobatlah kalian semua. Mongko matur kaum kabeh kados pundi tobat kula, mongko ngendika Nabi Musa kelawan wahyu saking Allah, mongko tobat ira iku arep padha matenono sira kabeh ing awak ira. Lalu Bani Israel itu bertanya kepada Nabi Musa, bagaimana cara kami bertobat? Nabi Musa menjawab dengan wahyu dari Allah, tobat kalian itu dengan cara membunuh kalian semua, membunuh diri kalian semua. Artine saben wong kang wus rumangsa dosa mongko arep mateni awake dhewe kelawan den pateni, wakila den kon paten pinaten ba'duhum ba'don. Ya, artinya setiap orang yang sudah merasa berdosa, tobatnya itu adalah dengan cara membunuh dirinya sendiri atau dengan cara dibunuh orang lain. Ada juga yang berpendapat bahwa orang yang berdosa itu disuruh sebagai jalan tobat itu disuruh untuk saling membunuh. Utai mangkono loro, dua kaul yang mengatakan bahwa membunuh diri atau saling bunuh iku ora haram sabab mangkono iku perintahe ing dalam syariat Nabi Musa alaihi salam. Ya, dua pendapat itu tidak haram karena memang demikianlah perintah dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Iki kaul loro dhaif, tapi menurut pendapat penulis dua pendapat ini adalah lemah. Utawi kaul kang masyhur mungguh mufassirin kabeh setuhune wong kang ora dosa iku den kon mateni ing wong kang padha nyembah sapi. Artine setuhune sampurnane tobate kaum Bani Israel iku den pateni. Pendapat yang masyhur menurut para mufassirin atau di kalangan para mufassirin ahli tafsir Quran adalah bahwa orang yang berdosa, bahwa orang yang tidak berdosa itu disuruh membunuh orang yang menyembah sapi. Artinya sesungguhnya sempurnanya tobat Bani Israel itu adalah dengan dibunuh. Mongko nuli perintah Nabi Musa ing kaum kabeh kapureh lungguh ihtiba lan iya iku nemokaken wendise marang wetenge kelawan den taleni kelawan jarik. Maka lalu Nabi Musa memerintahkan kepada kaum semua agar duduk ihtiba. Duduk ihtiba itu artinya adalah ini betisnya ketemu perut. Ya ditekuk itu kalau mungkin lebih mudahnya adalah lututnya itu didekatkan ke perut ya. Kelawan dengan ditali dengan memakai kain ya, dengan ditali kain ini belakang lutut dengan punggung, jadi lalu ketemulah wentis itu betis ya, betisnya ketemu dengan perut, jadi ditekuk kakinya. Lan ngendika Nabi Musa sapa-sapa nguculi saking lungguhe utawa sapa-sapa ningali ing wong kang mateni utawa sapa-sapa nulak kelawan tangane utawa kelawan sikile mongko iku wong mal'un ora ketrima tobaté. Lalu Nabi Musa berkata, barang siapa melepas tadi tali duduknya tadi, tali yang membuatnya duduk tadi, ihtiba, atau barang siapa yang melihat orang yang akan membunuh, orang yang membunuh, atau siapa yang menolak dengan tangan atau kakinya, maka orang itu akan dilaknati, tidak diterima tobatnya. Mongko nalikane tumandang wong kang ora dosa mateni ing wong kang dosa, mongko ningali kotil ing anake utawa bapakane utawa sanak-sanake mongko nuli welas, mongko ora bisa nindakaken ing perintahe Allah Subhanahu wa taala. Tapi
ketika orang yang tidak berdosa atau tidak menyembah sapi, menyembah anak sapi, itu mulai atau akan memulai membunuh orang yang berdosa, nah, lalu hatinya menjadi bimbang. Kenapa? Karena yang dilihat adalah bapaknya sendiri, atau anaknya sendiri, bapaknya sendiri, atau keluarganya, maka lalu timbul rasa kasihan, sehingga tidak bisa menjalankan perintah untuk membunuh itu. Mongko nuli matur qatil kabeh ya Musa kados pundi kula punika boten waget kula sabab ketinggal anak bapa biyung kula. Maka mereka lalu bertanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, bagaimana kami tidak dapat menjalankan tugas karena melihat anak, bapak, ibu, kami sendiri, keluarga kami sendiri. Mongko nuli nurunaken Allah Subhanahu wa taala ing mega ireng supaya ora ningali ba'duhum ba'don. Mongko mateni qatil awit isuk hingga sore hingga 70 wong kang mati. Maka lalu Allah mendatangkan awan hitam sehingga orang tidak bisa saling melihat. Maka lalu para petugas yang ditugasi untuk membunuh itu membunuh semua orang yang berdosa mulai pagi sampai sore, sehingga yang terbunuh jumlahnya 70.000 orang mati. Mongko ndonga Nabi Musa lan Nabi Harun serta junjung tangan lorone, ya Rabbi rumeksa tuan ing sedaya kaum kula Bani Israil. Melihat itu Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Wahai Allah, hendaklah Tuhan menjaga semua kaumku Bani Israel. Mongko nuli dawuh Allah Subhanahu wa taala kelawan wahyu, ya Musa, apa ta ora ridho sira yen to manjengaken ingsun ing qatil lan maktul sun panjengaken ing dalam swarga. Mongko lereno to sira, mongko nuri leren. Maka Allah lalu berfirman melalui wahyu, wahai Musa, apakah kamu tidak rela kalau aku masukkan baik yang membunuh maupun yang dibunuh itu ke dalam surga? Berhentilah kau berdoa. Maka lalu Nabi Musa dan Nabi Harun berhenti berdoa seperti itu. Mongko ana qatil lan maktul dadi syahid, anapun wong kang durung den pateni mongko sinapura ing atase dosane. Ikulah artine fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Maka baik yang membunuh maupun yang dibunuh itu menjadi syahid, ya, mati di jalan Allah. Adapun orang yang belum dibunuh, ya, walaupun berdosa, itu diampuni dosanya. Itulah arti dari firman Allah. Maka Allah pun menerima tobat kalian, karena Dia Allah itu adalah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Makna al-isyari, sekarang makna isyarat. Setuhune Allah Subhanahu wa taala wis paring ing Nabi Musa den paringi kitab Taurat lan den paringi nurun nubuwati wal hikmati supaya dadi bisa ngalap pituduh kelawan nurun nubuwah lan nurul kitab, bisa mituturi marang kaume bali marang Allah kelawan tobat. Mana isyarinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, dan diberi juga cahaya kenabian serta kebijaksanaan, sehingga bisa mengambil pelajaran dengan nur, dengan cahaya kenabian dan cahaya kitab itu. Maka dia lalu bisa menasihati kaumnya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tobat. Tobat itu sendiri artinya kembali sebenarnya. Kembali ke keadaan sebelum melakukan dosa. Lan ngendika Nabi Musa alaihi salam, ya qaum aja ana padha nyembah sira kabeh kelawan ijlud dirham lan dinar lan ijlud dunya lan ijlul jah lan ijlul hawa.
Nabi Musa bersabda kepada kaumnya, wahai kaum, janganlah kalian menyembah anak sapi yang berupa dirham. Dirham itu bisa menjadi sembahan seperti anak sapi, dan juga dinar, ya, uang. Juga ijl dunya, anak sapi yang berupa keinginan duniawiyah, dan kehormatan atau kekuasaan, mungkin begitu ya, kehormatan dipuja-puja orang, dikenal orang dan seterusnya, itu jangan disembah. Dan juga anak sapi yang berupa hawa, ya, seperti hawa itu keinginan ya. Lan piro-piro masiwa Allah, dan hal-hal lain yang selain Allah. Kang siro kasih iyo iku ijil arane. Jadi semua yang selain Allah yang dikasihi itu namanya ijil, itu namanya anak sapi yang disembah tadi. Ojo ono podo aniaya sira kabeh ing awakira kelawan nyembah barang kang ora bisa aweh manfaat lan ora bisa nolak madharat. Lan podo baliya sira kabeh marang Allah kelawan ninggal masiwa Allah. Janganlah kalian menganiaya diri sendiri dengan menyembah hal yang tidak memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Maka kembalilah kalian semua kepada Allah dengan meninggalkan ma sira Allah, apa saja yang selain Allah. Lan ninggal endi-endi mahbub ghairullah, lan ora kongang kelawan arep ora mateni hawa nafsu. Dan tinggalkanlah semua yang dicintai selain Allah. Dan kalian tidak bisa melakukan itu kecuali dengan cara membunuh nafsu, ya. Mongko ngendika Nabi Musa, matenono sira kabeh ing hawanira ingkang ngajak demen masiwa Allah. Dan Nabi Musa berkata kepada kaumnya, bunuhlah kalian semua, bunuhlah hawa kalian yang mengajak kepada mencintai selain Allah. Krana uripe manafsu iku sabab hawa, lan sabab tinemu hawa mongko dadi den sembah masiwa Allah. Karena hidupnya nafsu itu disebabkan oleh adanya hawa tadi, keinginan. Jadi dan karena adanya hawa itu, maka disembahlah hal-hal yang selain Allah. Ya, orang yang punya keinginan untuk berkuasa itu lalu lupa kepada nilai-nilai, lupa kepada aturan-aturan dan seterusnya. Monggo dadi warna-warna makbudi hawa, ba'duhu nyembah dunya, ba'duhu nyembah jah, ba'duhu nyembah dinar, dirham ila ghairi dzalik. Maka bermacam-macamlah yang disembah oleh hawa itu. Sebagian menyembah dunia, sebagian orang menyembah kehormatan, kewibawaan, sebagian lagi menyembah uang, dinar maupun dirham, dan seterusnya. Lan sabab hawa dadi ngaku pangeran Fir'aun, dan karena hawa pula Fir'aun itu mengaku Tuhan, atau mengatakan bahwa dirinya itu Tuhan. Lan sabab hawa dadi takabur iblis bangkang sujud. Nah, demikian pula karena hawa, pikiran yang tidak benar, maka iblis takabur, merasa dirinya besar, tidak mau bersujud kepada Adam. Lan sabab hawa den sembah kaukabus sam'ah, lan den sembah asnam wal al-anam. Dan juga karena hawa, pikiran yang katakanlah liar, yang tidak terkendali, maka planet yang 7 itu disembah juga. Ya, ada orang-orang yang menyembah planet yang 7, dan lan den sembah dan disembah pula berhala, dan manusia juga disembah. Itu karena hawa. Ya. Utawi matine jisim ing dalam zahir iku gampang mungguh mukmin lan kafir. Utawi mateni hawa nafsu
ing dalam batin iku luwih angel angin ora angel nisbate khawasul khawas. Membunuh badan, membunuh fisik secara zahir itu mudah, baik bagi orang mukmin maupun orang kafir. Tetapi membunuh hawa nafsu di dalam batin itu lebih sulit, kecuali tidak sulit bagi orang yang yang khusus, khawasul khusus, orang yang lebih khusus lagi. Den pateni kelawan pedang sidik lan hak, mulane dadi utama siddiqin tinimbang syuhada. Dibunuhnya nafsu itu atau hawa itu dengan pedang siddiq, pedang ketulusan, kebenaran, ya, dan pedang ketulusan dan kebenaran. Karena itu kaum siddiqin, orang yang selalu mengusahakan kebenaran dan ketulusan, itu lebih mulia dibandingkan, lebih utama dibandingkan dengan syahid. Karena apa? Kerono siddiqin ten pateni hawa nafsune lan syuhada amung den pateni jasmanine. Karena orang siddiqin itu yang dibunuh adalah hawa nafsunya, sedangkan para syuhada itu hanya dibunuh fisiknya. Qala ta'ala faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiq, orang-orang yang tadi yang tulus, benar, dan orang-orang yang mati di jalan Allah, syahid. Jadi urutannya itu nabi, siddiq, lalu syuhada. Fil hadisi idh raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar lan iya iku jihadul hawa. Di dalam hadis disebutkan ketika, ini potongan hadis ya, atau karena kami kembali dari jihad kecil ke jihad yang besar, atau yang lebih kecil ke yang lebih besar, yaitu jihad yang akbar itu adalah jihad atau memerangi hawa. Krana wong kang den pateni saiful kufar iku saknalika mati mustarih, ora kangelan malih. Lan lamun den pateni hawa nafsi kelawan pedang sidik ing dalem sedina ping 1000 ambalan mongko yekti urip malih. Saben-saben dinane gawe tipu liyane lan gawe partikel liyane. Ya, karena orang yang terbunuh oleh pedangnya orang kafir itu sekaligus mati dan selesai, istirahat sudah, tidak kesulitan lagi. Tetapi ketika yang dibunuh itu hawa nafsu dengan pedang sidik sehari 1000 kali, maka pasti akan hidup lagi nafsu itu. Setiap hari membuat tipuan baru dan membuat siasat baru, atau partikel itu ya jalan yang baru, ya jalan yang ditemukan untuk menyelesaikan masalah. Jadi tipu baru dan mungkin siasat baru lebih tepat. Jadi itulah nafsu sulit dibunuh. Ya. Arah mengkono ngendika Allah dzalikum khairul lakum, tegese patine hawa iku luwih bagus mungguh pangeranira krana saben-saben qatlah iku dadi mungkur sira sak rutbah lan mundak rif'ah. Karena itu Allah berfirman, yang demikian itu membunuh tadi itu lebih bagus bagi kalian. Maksudnya adalah membunuh hawa nafsu itu lebih bagus bagi, atau menurut Allah, menurut Tuhan kalian, karena setiap kali membunuh itu kamu akan naik satu tingkat dan bertambah menjadi tinggi, menjadi lebih dekat kepada Allah. Arah mengkono ora sampurna tobaté mukmin yen ora bisa mateni hawane. Karena itu
tidak akan sempurna tobat seorang mukmin jika dia tidak bisa membunuh hawa nafsunya. Krono karepe hawa iku ngajak nyembah fani tinggal baki, lan demen fani sengit baki, lan bungah nemu fani ora bungah nemu baki, susah kelangan fani ora susah, lan ora getun kelangan baki. Ya, karena itu tidak sempurna tobatnya orang mukmin kalau dia tidak membunuh hawanya, karena hawa itu selalu berkehendak untuk mengajak kepada menyembah yang fana, meninggalkan yang baka. Mencintai yang fana, membenci yang baka. Gembira kalau mendapatkan yang fana, tapi tidak gembira kalau menemui yang baka. Susah kalau kehilangan yang fana, dan tidak susah atau tidak menyesal kehilangan yang baka. Nah, itulah penjelasan isyari dari membunuh diri untuk bertobat. Ya. Tapi karena ini masih panjang dan ini sudah waktunya untuk berhenti, kita sudahi sampai di sini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.